Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 11 dari pengamanan informasi atau information security. Kita di sini akan membahas tentang incident management. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, klik dulu ya tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, hari ini kita akan bicara tentang incident management ya. Jadi ada satu framework yang disebut dengan IT Infrastructure Library yang membahas tentang service management. Nah, salah satunya itu adalah service support, dan service support ini di dalamnya itu ada incident management. Nah, framework ini itu dibuat oleh Kementerian Perdagangan Inggris Raya atau UK, dan saat ini sudah menjadi standar di dunia untuk IT service, dan ini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan, termasuk juga sudah ada sertifikasinya ya untuk IT Infrastructure Library ini. Nah, incident management itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan service support ya. Jadi ada banyak bagian di situ. Nah, salah satunya ini adalah incident management. Jadi insiden itu semacam kejadian yang tidak diharapkan ya, yang abnormal lah, yang tidak sesuai dengan service seperti biasanya. Nah, jadi misalkan ada kejadian di perusahaan, misalkan ada layanan yang tidak bisa diakses, misalkan tidak bisa ngeprint ya, atau tidak bisa mengakses email dan sebagainya. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini itu nanti akan diselesaikan dengan menggunakan incident management. Nah, jadi itu insiden itu merupakan suatu gangguan ya, gangguan dari service yang normal, sehingga menyebabkan layanan untuk end user itu terhenti. Nah, contoh insiden itu misalkan user tidak bisa terima email atau tidak bisa mengirim email ya. Kemudian ada tools yang melaporkan bahwa jaringan WAN itu down misalkan. Seperti ini adalah contoh-contoh dari insiden. Atau user ngerasa ada aplikasi yang jalannya lambat, ini juga merupakan insiden. Nah, kalau problem itu lebih besar daripada insiden. Jadi kalau problem itu terjadi, ya mungkin itu akan membuat beberapa insiden ya. Jadi misalkan internet down ya. Nah, internet down problem. Nah, bisa saja internet down bisa menyebabkan user tidak bisa menerima email, kemudian user tidak bisa browsing dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu adalah problem. Nah, kemudian error itu problem yang penyebabnya itu sudah diketahui dan sudah ada solusinya. Seperti itu. Jadi, setelah dianalisis problem-problem tersebut, nah maka error itu adalah menyebabkan error, dan error itu bisa diatasi dan diperbaiki kalau sudah ada solusinya.
contoh error misalkan network setting daripada laptop itu adalah salah konfigur. Nah, kemudian monitor tools itu salah mendeteksi one circuit status karena routernya sedang sibuk misalkan. Nah, kemudian kita lihat di sini itu ada insiden dan problem management ya. Jadi insiden itu misalkan bisa saja insiden itu di-generate oleh tools dan juga kalau ada telepon yang masuk ke helpdesk misalkan seperti itu. Nah, insiden kemudian ada problem dan error ya. Dan error itu sudah bisa diketahui istilahnya. Solusinya seperti apa, harus root cause-nya itu seperti apa ya. Kemudian fix diperbaiki masalahnya seperti itu. Nah, incident management itu adalah langkah-langkah yang diambil untuk supaya servis itu balik seperti semula ya, seperti semula secepat mungkin ya, secepat mungkin tanpa impact ke yang lain ya. Nah, sifatnya ini adalah reaktif. Jadi incident management itu sifatnya reaktif dan jangka pendek fokusnya untuk supaya servis itu langsung berjalan. Nah, aktivitas apa yang termasuk incident management? Yang pertama itu deteksi dan recording. Jadi deteksi kalau terjadi insiden dan dicatat insidennya, kemudian diklasifikasi dan lakukan support, kemudian diinvestigasi dan didiagnosa, kemudian yang keempat itu dilakukan perbaikan dan recovery seperti itu. Dan selesai kalau udah di recover berarti selesai, tutup ya. Nah, kemudian ada problem manajemen. Nah, problem manajemen itu adalah langkah-langkah yang diambil ya untuk meminimalkan impact saat terjadinya bisnis problem yang mungkin disebabkan oleh IT infrastrukturnya error ya, seperti itu. Nah, problem manajemen itu harus menemukan root cause-nya seperti apa, root cause problemnya apa ya, kemudian mengidentifikasi workaround atau perbaikan permanen dan menghilangkan error tersebut. Nah, aktivitas yang ada di sini itu ya pertama problem control, kemudian error control, proactive problem prevention, pencegahan, dan juga major problem review. Jadi kita lakukan review problem-problem yang sudah terjadi. Nah, fungsi dari problem control itu adalah menemukan root cause. Ya, dengan cara seperti apa? Pertama, mengidentifikasi dan mencatat problem, kemudian mengklasifikasi dan memprioritaskan aktivitas untuk respon seperti apa, kemudian melakukan investigasi dan mendiagnosa root cause-nya seperti apa. Jadi intinya kita harus temukan root cause untuk penyebab kenapa sampai problem tersebut atau error tersebut terjadi. Nah, kemudian error control itu memastikan bahwa problem tersebut diperbaiki dengan melakukan langkah-langkah yang pertama itu mengidentifikasi dan merekod error yang ada, kemudian mengakses permanent fix dan protection. Jadi solusinya seperti apa, solusi permanennya, kemudian dicatat, dan berikutnya kalau sudah selesai di close ya. Di close dengan mengimplementasikan permanent fix atau solusi permanen. Nah, kemudian dimonitor. Nah, kemudian problem review
kita lakukan review kenapa? Supaya bisa mengimprove dari incident management dan problem management. Jadi kita lakukan review supaya proses dari problem management dan incident management itu jadi lebih baik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, peranan di dalam satu organisasi, nanti itu ada level 1, level 2 dan level 3 ya untuk support ini. Nah, kalau level 1 itu disebut dengan service desk umumnya. Jadi bisa saja berupa call center atau service desk atau technical support dan sebagainya seperti itu ya. Jadi orang kalau ada problem akan nelpon ke IT bagian technical support atau ke bagian call center di perusahaannya. Nah, nanti kalau udah nggak bisa diselesaikan di level 1 itu akan diteruskan ke level 2 yang disebut dengan operation center ya. Dan kalau tidak bisa lagi itu akan dieskalasi ke level 3 yang disebut dengan infrastructure engineering group dan application group, di mana mereka yang mendesain semua layanan IT yang ada di organisasi tersebut. Nah, level 1 itu yang kita kenal dengan nama helpdesk atau call center atau service desk atau nama-nama lain yang mirip lah pokoknya seperti itu ya. Nah, apa peranan dari level 1? Dia adalah owner dari incident management process ya, kemudian menerima dan mengelola semua isu yang muncul dari customer, kemudian sebagai garda terdepan atau first line support seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya insiden tersebut harus dicatat ya, dengan benar dalam sistem. Nah, biasanya nanti akan muncul tiket problem ya. Tiket itu adalah catatan di mana problem tersebut, tipe problemnya seperti apa dan sebagainya, dan tiket itu nanti dia akan diinformasikan ke user. Nah, user nanti kalau nelpon lagi itu menggunakan nomor tiket tersebut, dan kalau udah selesai berarti tiket itu nanti akan di close. Kemudian tanggung jawabnya juga menentukan prioritas dari insiden tersebut. Kemudian menentukan masalahnya itu seperti apa. Jadi semua insiden itu prosesnya dimiliki oleh level 1 dan dia memastikan bahwa isu tersebut atau insiden tersebut itu solve ya, atau selesai dengan cara apa? Mendevelop, mengelola resolution action plan, kemudian menugaskan satu orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga kalau nggak selesai dia akan melakukan eskalasi. Dan juga memastikan bahwa komunikasi internal itu berlangsung. Dan juga memastikan bahwa pihak partner itu juga terlibat ya, kalau insiden ini tidak bisa diselesaikan secara internal. Jadi targetnya itu adalah 80% insiden itu selesai di level 1. Nah, sisanya kalau itu nggak selesai itu nanti dieskalasi ke level 2. Jadi insiden itu lebih mudah diselesaikan, itu sebanyak 80%. Nah,
sisanya kalau nggak selesai itu nanti dieskalasi ke level 2. Nah, proses dari incident management ini harus diimprove ya, supaya layanan terhadap end user itu semakin baik. Dengan cara apa? Yang pertama tuh melakukan evaluasi efektifnya dari proses dan mekanisme. Jadi kita review apakah report yang kita berikan, kemudian komunikasi dan juga prosedur eskalasinya udah efektif nggak atau udah sesuai nggak. Kemudian juga dia mengembangkan report dan prosedur yang tersendiri supaya proses dari incident management ini bisa lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga itu mengelola dan memperbaiki komunikasi, dan termasuk juga daftar yang akan dieskalasi ke level 2. Kemudian juga berpartisipasi di proses problem review. Nah, kemampuan yang diperlukan di level 1 itu adalah kemampuan berkomunikasi. Ya. Jadi lebih baik dituntut kemampuan berkomunikasi ketimbang skill teknisnya. Skill teknis nomor 2. Nah, kemudian prinsipnya adalah masalah semua bisa diselesaikan. Nah, kalau di level 2 itu dia menerima eskalasi dari level 1. Nah, di level 2 itu grupnya itu namanya command center atau operation center, misalkan network operation center atau distributed computing control center dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih banyak ke arah teknikalnya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada network engineer-nya, kemudian database administrator dan sebagainya. Kalau di level 1 itu hanya technical support biasa. Nah, perannya itu adalah men-troubleshoot insiden dan owner dari problem management proses. Kemudian melakukan proactive management dari infrastrukturnya. Kemudian tanggung jawabnya ini adalah menyelesaikan masalah insiden yang dieskalasi dari level 1. Jadi nggak selesai dari level 1 dibawa ke level 2. Kemudian menentukan root cause dari problemnya seperti apa. Nah, kemudian mengimplementasikan workaround atau solusinya dan perbaikan permanen. Kemudian melakukan monitoring secara proaktif. Dan juga mengecek tren itu seperti apa insidennya. Dan juga memperbaiki problem management proses secara terus-menerus. Kemampuan yang dibutuhkan itu adalah technical skill. Technical skill, namun juga bisa berkomunikasi ya. Pengetahuan juga tentang server, network, dan aplikasi. Nah, di level 3 ini support yang istilahnya di puncak ya. Di sini disebutnya engineering group, ya, arsitektur group, network integration, or application development. Jadi dia berada di designer dari IT infrastruktur ya, seperti itu. Nah, role-nya itu merencanakan dan desain IT infrastruktur, kemudian eskalasi grup yang terakhir atau paling puncak, ya. Dan juga dia memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu meresolve insiden yang dieskalasikan dari level 2. Jadi level 1 nggak selesai bawa ke level 2, level 2 nggak selesai, nah dibawa ke sini ke level 3.
dan juga berpartisipasi di aktivitas problem management. Kemudian mengimplementasikan solusi permanen supaya errornya itu hilang dari infrastruktur. Nah, kemampuan yang dibutuhkan adalah SME, Subject Matter Expert. Ini harus orang-orang yang punya skill dan pengalaman di atas 5 tahun atau 10 tahun. Di mana orang-orang ini adalah memang pakarnya untuk misalkan desain database, desain network, dan sebagainya. Termasuk juga untuk aplikasi. Nah, di sini ada 3 proses yang fundamental di framework tersebut, incident management. Pertama, kemudian yang kedua itu problem control dan error control. Ini elemen-elemen yang terdapat di incident management process. Nah, ini adalah incident management process model. Dan ini adalah elemen-elemen yang terdapat di proses problem control. Nah, ini problem control proses modelnya. Nah, kemudian di sini ada Ishikawa diagram. Jadi Ishikawa diagram itu adalah semacam seperti tulang ikan, di mana misalkan kalau kita mengalami application lambat, jadi ada aplikasi jalannya lambat. Kenapa lambat? Macam-macam penyebabnya. Misalnya ada jaringan, ya, kemudian ada masalah database, ada desain aplikasinya, kemudian servernya juga problem, kemudian ada kliennya itu sendiri memang problem, dan juga ada komponen yang salah konfigurasi, ya, seperti itu. Jadi ada banyak menyebabkan misalkan aplikasi menjadi lambat, dan di tiap-tiap cabang nanti ada penyebabnya lagi, ya. Nah, disitulah diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan ini berguna untuk menjelaskan masalah yang terjadi di infrastruktur kita. Nah, kemudian di sini ada elemen-elemen yang terdapat di proses error control. Dan ini adalah error control proses model. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita tentang incident management, kemudian problem management, dan error control management. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe tadi, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, muncul langsung notifikasinya di YouTube kamu. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.